Seharusnya Senin kalau kita luring itu tempatnya di MJ 63, jamnya sama dengan saat sekarang 8.25 sampai 10 lebih 10. Nah, di sini dosen pengampunya masih sama dengan semester-semester lalu, yaitu saya dengan Bu Zulfaidah Panatagama dan Ibu Retno Mastuti. Nah, topiknya juga ada uh, sebagian besar sama, hanya saya tambahkan kalau dulu mereview manuskrip itu tidak saya tuliskan di dalam jadwal, tapi sebenarnya dilakukan. Sekarang saya masukkan sekalian. Nah, waktunya di sini di awal pertemuan sampai 1, 2, 3, 4, 5 kali pertemuan itu akan bersama saya. Dilanjutkan nanti dengan Bu Sulfaidah, itu 4 kali pertemuan tambah UTS, itu nanti 5 kali pertemuan. Dan yang terakhir adalah dengan Bu Retno Mastuti. Mengenai fokus dari topik yang diberikan, yang saya berikan terutama adalah untuk menulis naskah publikasi. Jadi menulis naskah publikasi dalam bahasa Inggris. Ya, jadi kami mengharapkan selesai mengambil mata kuliah TPI ini, Anda punya modal berupa naskah publikasi yang nanti sudah akan siap untuk dipublikasikan dengan mengganti data sesuai dengan data hasil penelitian Anda, sehingga diharapkan nanti sudah lebih pede gitu ketika akan publikasi. Jadi itu akan yang memberikan adalah saya. Jadi mulai bagaimana menulis manuskrip sampai kemudian submit dan merespon hasil review dari reviewer dari suatu jurnal. Itu akan saya yang memberikan. Setelah itu dilanjutkan oleh Bu Sulfaidah untuk lebih mendalami berbagai hal. Jadi common mistake in using English language for publication manuscript. Ya, jadi itu akan disampaikan Bu Sulfaidah. Kemudian juga termasuk penggunaan software untuk citasi atau mengkoleksi reference. Jadi bagaimana menggunakan misalnya Mendeley atau EndNote atau yang lainnya ya, Zotero dan seterusnya. Itu Bu Sulfaidah. Juga bagaimana menggunakan atau mencari jurnal-jurnal yang bereputasi. Jadi memilih jurnal bagaimana itu akan disampaikan oleh Bu Sulfaidah. Selanjutnya yang terakhir, yang juga tidak kalah penting, dan memang ini mau tidak mau Anda ketika kuliah harus melakukan ini, yaitu menulis tesis. Jadi untuk penulisan tesis itu akan dikait oleh Bu Retno Mastuti. Ya, jadi itu isi lengkap dari kuliah TPI ini. Diharapkan hal-hal yang terkait dengan menulis ketika lulus TPI ini Anda sudah siap. Gitu ya. Oke, barangkali ada pertanyaan mengenai topik-topik ini. Silakan. Tidak ada, jadi sudah lengkap ini topiknya seperti itu. Nah, untuk hari ini kita akan membicarakan yang pertama, yaitu mengenai cost kontrak. Jadi sudah kita mulai mengenai jadwal. Nanti selanjutnya kita membahas mengenai struktur dan tipe dari manuskrip, serta etika publikasi. Ini hal-hal yang penting sebelum Anda masuk ke menulis dan mensubmit publikasi, ya naskah publikasi. Ya, jadi ada hal-hal yang penting yang Anda harus ketahui. Nah, mengenai penilaian, penilaian dari saya lebih banyak pada tugas-tugas, ya. Jadi tugas-tugas, baik tugas membuat tulisan maupun nanti ada beberapa tugas yang lain, seperti misalnya mensubmit, membuat surat untuk cover letter untuk submitting naskah publikasi. Itu akan saya berikan berupa tugas. Jadi meskipun di situ tertulis UTS, bisa jadi nanti hanya ada tugas-tugas saja. Jadi mohon memberikan perhatian yang
lebih itu pada tugas-tugas yang Anda submitkan ke kami, ya, yang Anda kumpulkan ke kami. Jadi benar-benar dikerjakan dengan baik. Bu Sulfaidah nanti kebanyakan beliau juga umumnya tugas, apalagi beliau sekarang sibuk sekali gitu ya. Kebanyakan adalah berupa tugas-tugas. Bu Retno Mastuti nanti mungkin ada presentasi, ya, mempresentasikan mungkin nanti akan dijelaskan Bu Retno Mastuti sendiri pada saat sampai ke jadwal beliau. Jadi penilaian seperti itu. Jadi kebanyakan memang kalau S2 ini tugasnya menumpuk banyak sekali. Jadi saya mengharapkan Anda sekalian itu benar-benar bisa membagi waktu dan menjaga kesehatan. Ya, biasanya dosen kan tidak mikir gitu, ada tugas dari dosen yang satu, yang lainnya banyak sekali. Ya, itu susah untuk dihindari memang. Karena sama seperti Anda juga, kami juga banyak yang dikerjakan sehingga biasanya tidak sempat saling mengecek memberi tugas berapa atau banyaknya berapa gitu dengan yang lainnya, dengan dosen yang lain kami biasanya tidak melakukan itu. Oke, jadi itu mengenai kontraknya. Jadi kontraknya pendek, ya. Yang penting tugas-tugas dikerjakan, jangan sampai ada yang terlewat, ya. Jadi supaya dipastikan saat apa namanya, mengumpulkan tugas itu tugas benar-benar sampai ke dosen yang bersangkutan. Ya, jadi jangan misalnya diminta untuk mengirimkan lewat lewat apa namanya, mail. Retno, ada apa? Iya, baru ketemu jadinya. Mboten Bu, Maaf. maaf tadi tertekan. Oh, tertekan. Ya, oke, oke. Saya pikir mau bertanya apa gitu. Ya, jadi pastikan bahwa tugas benar-benar sampai kepada dosen yang bersangkutan. Hal ini ketika era online ini, era semua menggunakan apa digital ya, itu kadang-kadang karena mahasiswa tugasnya banyak, udah dikirim, sudah merasa mengirim lewat email, misalnya atau lewat WA, terus tidak dicek lagi. Kadang-kadang itu tidak sampai, dosennya juga demikian, kadang-kadang tidak sempat langsung membuka email atau ketika disampaikan apa namanya waktunya deadline belum sempat dibuka, kemudian baru belakangan ternyata lo mahasiswa ini kok belum mengumpulkan gitu ya. Jadi mohon saling cek dan recheck antara dosen dan mahasiswa. Jadi biar tidak ada ke apa namanya, ada yang ketelisut atau kesalahpahaman gitu ya. Oke. Nah, oh ya, sebelum saya meneruskan mengenai topik hari ini, saya ingin ada satu wakil mahasiswa yang mudah bagi saya untuk menghubungi. Ya, jadi siapa nih kira-kira dari Anda sekalian ini yang mau sebagai volunteer wakil mahasiswa atau apa namanya koordinator kelas TPI gitu ya barangkali namanya. Silahkan, siapa kira-kira? Halo, siapa kira-kira nih wakil dari mahasiswa? Halo, ini pada ada orangnya nggak sih? Ini ada Angga Mahardika, angkat tangan. Angga kah yang jadi wakil? Halo, Nggih, Bu, boleh, Bu. oke. Jadi Angga wakil mahasiswa. Saya punya nomornya Angga enggak ya? Oh, tidak ada. Jadi tolong Angga nanti hubungi saya ya. Jadi biar namanya terekam di nomornya terekam di HP saya. Cih, baik, Bu. Oke, terima kasih. Jadi kamu angkat tangan tadi mau sebagai wakil ataukah ada yang mau ditanyakan juga? Mau mengajukan sebagai wakil aja, Bu. Oh, begitu. Baik, terima kasih Angga ya. Ya, Jadi sama-sama. mohon perhatian teman-temannya semuanya bahwa yang sebagai wakil kelas di mana saya bisa mudah untuk berkomunikasi itu adalah Angga Mahardika. Baik, terima kasih.
Ini sebenarnya ada semua enggak sih? Ada yang nampak wajahnya hanya Afif. Yang lainnya itu nama tok ini saya khawatir. Oh ada. Yohanita ada. Dian Cahyarini ada. Oh, Retno Ayu juga ada. Nuris ada. Esa ada. Salma ada. Wildan ada pucuk kepalanya. Oh ya ada. Sudah. Nadia ada. Deviona ada. Virus ada. Sheila Sahro ada. Baik, Asaidatus ada, Muhammad Syafala ada, Zafira Alifia ada, oke, Lulu, Miftah, Darla, Meli, Nur Alfi, Nabila, Fatih juga kelihatan pucuk kepalanya saja. Ya, tak tahu Bu Laras juga kelihatan hanya pucuk kepalanya saja ya, pucuk jilbabnya gitu. Ya, kadang-kadang enggak pas gitu. Baik, jadi ada semua ya ini sebenarnya. Kelihatannya juga pada dandan semua nih, berarti sebenarnya ini. Oh, tadi enggak ada suaranya sama sekali gitu. Baiklah, ya ini untuk menarik perhatian. Biar kita mulai topik, itu semua sudah memperhatikan. Nah, kita ke topik yang untuk hari ini, yaitu struktur dan jenis-jenis publikasi atau manuskrip. Ya, pasti Anda sebenarnya sudah tahu semua, karena sampai saat ini pasti sudah sering sekali membaca jurnal gitu ya. Nah, yang Anda tahu kalau struktur dari suatu publikasi jurnal itu secara umum ada apa saja. Nah, silahkan kalau ada ini, apa volunteernya? Siapa saja boleh. Jadi kalau kita kita yang jurnal yang normal saja begitu ya. Nah, Afif sudah mau menjawab ini. Silahkan, Afif. Ya, introduction, metode, kesimpulan, kesimpulan terus daftar pustaka. Ya, benar. Jadi yang disampaikan Afif itu benar. Adakah yang terlewat? Coba yang lainnya. Yang disampaikan Afif ada yang terlewat tidak? Jadi ada judul, tentu saja ya harus ada abstrak. Ya, abstrak selalu ada. Kemudian ada introduction, ya, introduction ada. Kemudian metode. Metode ini kadang-kadang namanya bisa macam-macam, ada metode atau teknik use, dan seterusnya, tapi kebanyakan adalah metode. Kemudian hasil dan pembahasan, ini bisa terpisah, bisa juga menjadi satu. Kemudian kesimpulan juga demikian. Bisa merupakan bagian dari discussion atau pembahasan, bisa juga terpisah khusus, merupakan subbab tersendiri. Dan terakhir adalah daftar pustaka. Ada yang lainnya kah? Yang terlewat yang disampaikan Afif? Ayo, gimana Yanita? Mencoba menambahkan, Bu, untuk di bawah judul biasanya ada autor. Ya, jangan sampai lupa autor ya. Jangan sampai lupa. Jadi ada autor. Jangan sampai nulis jurnal namanya sendiri nggak ditulis ya. Jadi autor jangan lupa dan juga afiliasinya biasanya harus lengkap. Nah, terkait dengan autor ini ada etikanya nanti ya. Kita lihat bersama-sama. Siapa yang menjadi autor pertama, siapa kedua, ketiga, dan siapa sebagai corresponding autor. Ya, itu mengenai autor ya, dan afiliasi. Afiliasi itu ditulis lengkap. Kalau Anda misalnya selain sebagai mahasiswa juga sebagai misalnya yang terkait dengan riset, misalnya ketua kelompok riset mahasiswa, misalnya begitu juga tuliskan.
Jadi misalnya begitu, kelompok riset dalam HMJ, Himpunan Mahasiswa Jurusan, misalnya begitu, HMD ya namanya sekarang ya, departemen, itu dituliskan selengkap mungkin. Oke, ada lagi barangkali? Izin menambahkan, Bu. Ya, silakan Wildan. Mungkin ada di diskusi umum, Bu, atau general discussion itu, Bu. General discussion. Biasanya kalau di laporan mungkin ada gitu ya, mungkin di tesis Anda nanti ada general discussion. Tetapi di dalam publikasi biasanya tidak ada. Jadi discussion itu sudah general discussion ataupun apapun jenis discussion masuknya di result and discussion. Ya, jadi tidak khusus biasanya, tidak ada ditambah lagi general discussion. Ya. Jadi bisa jadi begini, kalau di suatu jurnal tertentu tertulis result sendiri, kemudian bawahnya tidak hanya ditulis discussion, tapi general discussion itu bisa jadi. Ya, jadi biasanya untuk istilah subjudul di dalam jurnal dan publikasi itu sangat tergantung kepada jurnalnya. Ya, oke, terima kasih. Yang lainnya barangkali ada yang ingin menambahkan yang kira-kira terlewat belum dituliskan, belum disampaikan. Saya Izin menambahkan, Bu. Ya, Lady First ya, siapa ya, biar Esa dulu. Oh iya, Bu. Esa ya tadi ya, iya, barusan. saya izin menambahkan biasanya terdapat dana pemberi hibah penelitian. Dana Berasal pemberi hibah. seperti itu. Oke, baik. Dana pemberi hibah penelitian. Oke, sebelum saya komentari, silakan, Safala. Iya, Bu. Saya izin menambahkan itu tadi juga sama ada apa namanya acknowledgement itu. Terus biasanya itu juga ada beberapa yang apa declaration conflict of interest sama ada peranan masing-masing penulis begitu, Bu. Ya, betul. Jadi, benar. Jadi, Esa maupun Safa, ya, betul. Jadi, ada acknowledgement. Biasanya, ya, hampir semua publikasi itu ada acknowledgement. Karena kita tahu bahwa penelitian itu tidak bisa dikerjakan atau tidak melibatkan orang lain sama sekali yang terlibat, yang tidak tertulis sebagai autor. Atau orang maupun pihak institusi yang tidak tertulis di autor. Maka itu posisinya kita berterima kasih di dalam acknowledgement. Ya, acknowledgement biasanya berada sebelum reference, sebelum daftar pustaka posisinya. Ya. Jadi itu acknowledgement. Acknowledgement itu bisa jadi adalah pemberi dana seperti disampaikan oleh Esa tadi, atau bisa juga yang membantu secara teknis. Misalnya kita mengerjakan di lab, ada laporan yang membantu kita. Ya, ada laporan yang membantu kita, banyak terlibat dalam penelitian kita itu. Maka kita menuliskannya di dalam acknowledgement. Jadi terima kasih kepada Bu Wati yang sudah membantu selama proses penelitian, misalnya begitu ya. Dan karena ini adalah tulisan formal, maka ditulis secara formal juga. Jadi misalnya menuliskan nama orang Bu Wati, tadi jangan Bu Wati saja gitu ya. Misalnya apa, Dr. Randa Setiawati atau gelarnya ditulis. Atas technical assistance, misalnya begitu. Bisa juga orang yang banyak berdiskusi untuk memperkaya pembahasan kita, tapi bukan masuk di autor. Jadi ada pakar gitu yang Anda biasa konsultasi misalnya ya. Ya, misalnya ke Prof. Sutiman, beliau pakar nano misalnya gitu, atau apa pakar infus gitu ya. Infus sekarang itu beliau. Nah, tapi tidak terlibat langsung di dalam penelitian dan tidak bisa dituliskan tidak sebagai autor, maka Anda tuliskan di acknowledgement. Dan juga ada di bagian bawah itu juga beberapa jurnal meminta untuk menuliskan apa namanya copyright agreement. Conflict of interest, maaf. Conflict of interest, ya. Jadi tidak ada conflict of interest. Serta peran dari masing-masing penulis. Ya, biasanya disingkat namanya ELA, misalnya Estridela Rasa Rumengtias itu perannya as a contributor for
the discussion atau the funding dan seterusnya, misalnya begitu ya. Jadi dituliskan peran dari masing-masing autor. Itu beberapa jurnal meminta begitu. Nah, kok ada yang meminta, ada yang tidak. Bagaimana yang harus kita lakukan? Yang kita lakukan adalah mengikuti guideline for author dari si jurnal. Jadi tidak boleh semau-mau kita, ya. Bakalan benar-benar ditolak gitu di awal saja. Wah, aku senengnya nulisnya gini kok. Itu format saya suka-suka. Biasanya sama Bu Laras kasih tahu pokoknya ada judul, abstrak, introduction, method, result and discussion, and conclusion. Saya nulisnya gitu. Padahal si jurnal mintanya tidak begitu, misalnya ya. Jadi ada jurnal menuliskan subjudul itu bisa berbeda-beda gitu. Itu harus diikuti, jangan mengikuti maunya kita sendiri. Nah, yang tidak kalah penting adalah dalam penulisan reference atau daftar pustaka. Nah, ada berbagai tipe penulisan daftar pustaka. Bermacam-macam, sangat tergantung kepada jurnalnya. Nah, itu pun itu juga harus Anda ikuti. Makanya apa yang nanti disampaikan oleh Bu Zulfaida itu untuk menggunakan software untuk reference manager itu memudahkan ke itu. Kalau misalnya Anda menulis di jurnal untuk jurnal A, kemudian misalnya di reject, ditolak, Anda mau pindah ke jurnal lain. Model penulisan citasinya beda, daftar pustakanya beda. Anda menggunakan manual itu bahkan bakalan pusing, betul ya. Jadi silakan nanti, sebenarnya mulai dari yang tugas saya sudah mulai menggunakan itu ya, tidak apa-apa nanti ya, langsung coba saja. Ini generasi ini milenial ini kan sangat-sangat familiar dengan yang seperti itu ya. Orang Bulara saja yang generasi jadul itu aja juga mengikuti gitu ya. Baik. Jadi itu adalah struktur umum penulisan naskah publikasi yang berupa original research article. Jadi berupa hasil penelitian. Itu seperti yang kita bicarakan. Nah, ada tipe publikasi yang lain. Selain yang original article tadi, original research article. Ya, kalau yang tadi itu hasil penelitian, penulisannya seperti itu. Ada yang lainnya lagi? Publikasi yang lain selain yang original research article. Kalau saja tidak ada ini. Ya, Viv? Hah? Ya, short communication, letter to editor. Itu adalah bentuk publikasi yang lebih pendek. Tapi yang seperti itu umumnya strukturnya masih sama dengan yang original research article. Jadi seperti yang sudah kita bicarakan tadi, ya. Jadi ada macam. Oke. Ada lagi kah yang strukturnya berbeda? Jadi publikasi juga yang strukturnya berbeda dengan yang kita bicarakan tadi. Izin menjawab, Bu. Ya, silahkan Nuraini. Yang saya Nuraini, ada juga versi berupa review artikel, Bu. Biasanya Berupa? review artikel. Ya, review. Biasanya? Strukturnya itu biasanya berupa introduction, tapi yang paling jelas itu tanpa adanya material and methods, tapi langsung discussion. Oke. Ya, betul. Terima kasih Nuraini. Jadi ada review artikel. Jadi yang paling utama itu ada dua kelompok itu sebenarnya ya. Nanti ada juga yang lain-lain. Ada yang berupa juga metode, ada juga. Tapi sekarang itu tidak banyak untuk yang publikasi berupa metode. Nah, yang utama adalah yang original research article, dan yang kedua adalah review. Ya, jadi review artikel. Jadi artikel review.
Jadi mereview hasil penelitian yang senada menjadi satu publikasi sendiri. Jadi meramu begitu, seperti Anda membuat daftar tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka itu sebenarnya kan review ya, review artikel. Jadi seperti itu. Nah, kalau yang seperti itu tadi sudah disampaikan Nuraini, strukturnya agak berbeda dengan yang original research article. Ya, kalau yang seperti itu tentu judul ada. Jangan lupa namanya juga ditulis gitu ya. Kemudian ada abstrak. Ya, abstrak ada. Kemudian ada introduction. Introduction itu menyampaikan apa yang Anda tulis itu pentingnya apa. Pentingnya review itu apa. Jadi semua introduction kan seperti itu. Kalau merupakan research article juga, original research article Anda menyampaikan dalam introduction pentingnya dan penelitian itu. Kalau pentingnya review itu, pentingnya topik itu, gitu ya. Introduction, kemudian isi. Nah, langsung ke isi. Kalau review, isi ini berupa pembahasan. Anda bisa membagi isi ini menjadi beberapa subbab. Ya, ada beberapa jadi topik yang Anda bahas di sini. Jadi itu review. Apakah ada kesimpulan dalam review? Gimana? Gimana menurut Anda? Menurut yang sudah Anda baca-baca, lihat-lihat. Dalam review publikasi berupa artikel review, apakah ada kesimpulan? Gimana, Yuanita? Ingat saya, meskipun itu review, tetap ada kesimpulannya, Bu. Betul. Ya ada kesimpulan, sama dengan kita ngobrol aja ada kesimpulannya kok. Ya, apalagi itu mereview. Jadi ada kesimpulannya. Ya. Jadi kadang-kadang kalau untuk review, kadang namanya di akhir itu tidak selalu conclusion. Bisa jadi itu adalah berupa penutup ya, atau berupa apa namanya? Dia semacam subbab. Jadi misalnya future apa namanya prospek, misalnya begitu. Di kesimpulan itu tidak selalu tertulis conclusion, gitu ya. Tidak selalu untuk review. Oke, jadi secara garis besar seperti itu untuk apa namanya tipe dan struktur manuskrip. Nanti ini apa namanya? Ini akan saya share sebentar. Hmm. Hmm. File di file. File TPI. Types and structure of manuscript. Ini silahkan Anda baca saja. Nah, Anda baca sendiri karena bukan topik yang susah. Yang penting adalah Anda tahu seperti apa. Nah, sekarang barangkali ada pertanyaan terkait dengan tipe dan struktur dari manuskrip. Silahkan. Sudah saya share ya, tipe dan struktur manuskrip. Sekalian saya ini share juga yang etik. Oops, mana tuh? What happened? Salah saya ininya. Silahkan kalau ada pertanyaan. Gimana, sudah jelas ya? Sudah jelas? Tadi itu saya, ya, untuk abstrak.
Untuk abstrak bisa jadi, untuk jurnal yang berbeda, strukturnya bisa berbeda. Kalau secara umum namanya abstrak, itu sebenarnya nanti akan kita bahas lagi di pertemuan yang berikutnya. Secara umum abstrak itu merupakan bentuk yang concise dari isi manuskrip Anda, bentuk yang singkat dari manuskrip Anda. Jadi ada introduction-nya, ada methodnya. Introduction itu biasanya cukup diwakili dengan tujuan, kemudian ada metode yang penting, kemudian ada hasil, kemudian ada temuan yang paling penting, yang seperti kesimpulan, gitu ya, di dalam abstrak. Jadi secara umum seperti itu. Dengan panjang abstrak itu bermacam-macam batasannya untuk setiap jurnal. Kebanyakan antara 250 sampai 300 kata. Kebanyakan segitu. Tapi ada juga jurnal yang meminta hanya 50 kata. Nah, kalau 50 kata ini benar-benar Anda harus meras, mengekstrak mana yang paling penting yang disampaikan di abstrak. Tapi ada juga abstrak yang meminta dituliskan introduction gitu. 2-3 kalimat. Method 2-3 kalimat, result and discussion beberapa kalimat, conclusion ada juga yang seperti itu. Jadi jangan lupa lihatlah guideline for author. Ya, jadi petunjuk untuk author itu harus dilihat dan diikuti. Ya, oke. Baik. Silakan kalau ada pertanyaan. Ini suara saya jelas atau tidak sih? Jelas, Bu. Jelas ya, enggak putus-putus ya? Aman, Bu. Aman ya? Oke, sip. Baik, silakan. Sudah cukup jelas? Oke, kalau sudah jelas, kita lanjut ke etika. Nah, etika ini penting sekali. Etika publikasi. Mari kalau ini biar tidak ada yang terlewat, kita ikuti lewat ininya, slide-nya mana ya? Mana? To write types, publication ethics. Ini saya hanya menyampaikan apa yang ditulis oleh seorang editor. Jadi ini secara umum apa yang perlu Anda ikuti dan Anda perhatikan ketika menulis manuskrip. Share screen ya. Oke. Menulis dan mempublikasikan suatu naskah atau paper. Oke, share screen. Menang wayo. Oke. Baik. Apakah sudah terlihat? Sudah, Bu. Sudah. Oke, baiklah. Di luar suaranya ada pesawat itu. Jadi publication etika publikasi, apa saja yang penting yang perlu Anda ketahui. Nah, ini ada beberapa hal. Ini. Kok ini? Pertama adalah jangan sampai ada duplicate publication. Tidak boleh ada publikasi yang double. Jadi publikasi yang sama disubmit atau dipublikasikan di beberapa jurnal. Nah, itu sangat-sangat tidak etis. Jadi kalau sampai ada yang melakukan seperti itu dan ketahuan tentu saja, itu akan di blacklist biasanya ya, akan dicatat namanya dan susah untuk bisa mempublikasikan di mana-mana. Jadi duplicate publication. Nah, ini yang sering saya ceritakan di mana-mana. Jadi yang waktu itu saya sempat kaget dan heran gitu, ada mahasiswa S3 yang lumayan sangat pede gitu ya. Sangat pede itu biasanya saya sebelum kuliah itu sering, karena waktu itu saya sebagai kaprodi S3, sering juga sambil mengingatkan gitu.
mengingatkan sampai tahap mana studi mereka. Kalau S3 kan publikasi itu harus 2 gitu ya, sama dengan S2 ya. Nah, waktunya juga itu kan terbatas dan tertentu, sehingga saya biasanya ingatkan. Nah, itu saya tanya gimana, sudah pada publikasi gitu kan, sudah pada submit publikasi. Nah, yang paling pede itu, oh sudah Bu, sudah. Oh bagus, di mana gitu saya tanya kan. Saya masukkan di 2 jurnal, Bu. Loh, maksudnya bagaimana? Ada 2 publikasi gitu atau bagaimana? Saya bertanya begitu. Enggak, Bu, satu judul, saya masukkan di 2 jurnal. Nanti mana yang akan menerima duluan. Nah, itu saya kaget gitu. Loh, gitu kan. Ternyata tidak tahu etikanya. Dan kalau Anda sekalian sudah, karena sekarang mungkin karena editor juga semakin berpengalaman umumnya, itu selalu ada diminta menuliskan bahwa naskah Anda ini sedang tidak dipublikasikan di jurnal yang lain atau tidak sedang dipertimbangkan untuk publikasi di jurnal lain. Artinya sedang disubmit ataupun tidak pernah dipublikasikan di jurnal lain. Itu selalu diminta sekarang. Jadi jangan sampai ada duplicate publication. Tidak boleh ada duplikat. Nah, ini ada data-datanya. Ini kenapa etika itu harus ada. Nah, ini ternyata pada kenyataannya, ini dari yang di citasi Medline itu contoh ini. Jadi ada dari yang mereka hitung, teliti gitu, ada 4% yang autornya itu tidak sama, tapi isinya sangat sama, sangat serupa, sama. Sehingga dikatakan sebagai plagiarisme kalau seperti ini. Ternyata ada. Terus ada yang seperti ini, 1,35%, 1,35% ya benar. Kan tadi 0,04% ya. Oke, maaf. Yang autornya sama, jadi ada autor yang sama dan isinya sangat serupa, sangat sama. Itu dikatakan sebagai duplikasi. Ya, kalau autornya tidak sama kan ya tentu saja jiplak kan ya, jiplak orang lain. Kalau autornya sama berarti duplikasi gitu ya. Oke. Jadi ini sehingga ada sekian ini kira-kira papers yang diplagiaris dan diduplikat oleh suatu autor. Jadi ternyata kenyataannya itu sama. Nah, bisa jadi itu apa namanya? Mestinya ya sengaja ya. Tidak mungkin tidak sengaja gitu ya. Oke, jadi itu yang terjadi. Nah, untuk mengenai yang duplicate publication itu, maka Anda tidak boleh untuk republishing the same finding. Jadi temuan yang sama tidak boleh dipublikasikan 2 kali. Jadi sudah pernah dipublikasikan, kemudian dipublikasikan lagi. Jadi not submitting the same manuscript to 2 or more journal at once. Jadi ini yang tadi sudah saya singgung. Ya, oke. Not dividing one research project into many little papers atau salami slicing. Jadi satu riset dibagi-bagi menjadi beberapa publikasi. Nah, meskipun yang terakhir ini adalah dalam tanda petik, gitu ya. Karena yang tahu Anda masing-masing bidang. Bahwa misalnya suatu bagian dari riset S2 misalnya, kan Anda untuk kan satu riset kan sebenarnya. Nah, masing-masing publikasi itu seberapa besarnya yang layak untuk memberikan informasi kepada pembaca, itu yang tahu adalah masing-masing bidang ilmu. Gitu ya. Jadi seberapa yang bisa sudah bisa dipublikasikan dari bagian research itu. Jadi kalau yang ini dalam tanda petik ya.
Jadi dalam tanda petik yang terakhir itu. Baik, duplication yang lain. Nah, kalau misalnya bisa juga ditanyakan ke yang Anda tuju, saya ingin mempublikasikan tentang ini, gitu ya. Saya adalah mengenai ini. Apakah sudah pernah ada yang mempublikasikan ini? Pun kalau bertanya kepada editor itu umum maka belum tentu segera mendapat jawaban. Yang paling aja, ya set saja, pas sudah pernah tulisan seperti yang ada itu dipublikasikan. Kalau pernah, apakah benar-benar persis, ataukah ada hal yang baru yang bisa kita sampaikan di dalam publikasi kita, gitu ya. Jadi hati-hati. Nah, itu tadi mengenai publikasi. Barangkali ada pertanyaan? Silahkan kalau ada pertanyaan. Muhammad Safala ya, yang ini sama Angga. Silakan siapa? Safala dulu, silakan. Tadi Mas Angga dulu. Oh, Angga dulu. Yowes, Angga dulu, silakan. Baik, terima kasih Prof. Ya. Izin bertanya terkait untuk autor dalam satu manuskrip itu idealnya berapa sih Prof gitu? Karena dari beberapa jurnal itu kan yang sering kita jumpai dalam satu manuskrip itu biasanya terdiri dari 2 sampai 4 autor. Namun tidak jarang juga kita tuh menjumpai bahwa dalam satu manuskrip itu terdapat hingga 10 atau bahkan belasan autor, dan ada pula gitu yang dalam satu manuskrip tuh hanya 1 autor saja gitu Prof. Nah, idealnya itu untuk untuk satu penelitian atau satu manuskrip itu kira-kira berapa sih Prof untuk autornya itu? Makasih Prof. Ya, terima kasih. Pertanyaan yang bagus, Angga. Ya, jadi mungkin yang lainnya, mahasiswa yang lainnya juga sering melihat seperti itu yang disampaikan Angga ya. Jadi untuk autor ini tidak ada yang ideal, maksudnya tidak ada batasan. Berapa saja sesuai berapa atau siapa yang terlibat di dalam manuskrip itu, mulai dari penelitiannya sampai penulisannya. Jadi itu yang dituliskan. Jadi kalau memang yang terlibat itu, misalnya Anda dengan 2 pembimbing, maka ya 3 orang itu. Misalnya begitu. Tapi kalau misalnya suatu kelompok penelitian meneliti hal yang sama gitu ya, misalnya saya penelitian cabai, saya ingin menyampaikan tentang hasil atau mutan dari cabai dengan EMS. Yang terlibat di situ banyak. Jadi mutannya yang dihasilkan misalnya ada 10, yang meneliti masing-masing mutan itu juga masing-masing 1 mahasiswa atau 2 mahasiswa gitu. Nah, itu saya masukkan semua. Belum kalau misalnya ada pembimbingnya gitu ya. Selain saya ada pembimbing kedua gitu misalnya. Nah, itu semua. Jadi intinya tulisan ilmiah atau publikasi atau apapun sebenarnya itu adalah kejujuran, itu penting. Jadi siapa yang terlibat ya itu yang ditulis. Ya, jadi jangan sampai ada yang terlibat tidak ditulis atau sebaliknya tidak terlibat tapi ditulis. Ya, sebagai autor jangan sampai gitu ya. Dan sebenarnya authorship setelah ini ya, tapi tidak apa-apa. Jadi siapa nama pertama, siapa nama kedua itu harus dirundingkan di dalam tim. Sebenarnya secara umum yang berkontribusi paling banyak tentu saja sebagai autor pertama. Terus pembimbing itu yang membimbing, mengoreksi dan seterusnya, itu sebagai corresponding author. Apalagi kalau misalnya mahasiswa itu ikut di dalam proyek dari pembimbing tersebut, maka tentu saja yang paling tahu keseluruhan itu adalah corresponding pembimbing, sehingga pembimbing sebagai corresponding author. Gitu. Kalau yang di tengah itu silahkan dirundingkan. Ya, Anda mungkin sering melihat di jurnal-jurnal
Jepang. Ya, dengan autor dari Jepang itu umumnya banyak itu autornya. Semua ditulis. Jadi biasanya dalam suatu penelitian satu lab itu semuanya mengerjakan topik yang sama. Ketika dipublikasikan untuk topik itu, yang terlibat itu misalnya mahasiswa, ada mahasiswa S1, S2, S3, itu semuanya kalau berkontribusi maka semuanya masuk. Jadi banyak. Jadi gitu ya, enggak ya? Jadi autor itu jangan sampai tidak dirundingkan. Jangan sampai yang tertulis di situ tidak tahu isi dari naskah. Apalagi kalau itu pembimbing ya. Jangan sampai. Jadi jangan eh, berani-berani gitu ya. Ini saya tekankan sekali. Jangan berani-berani mensubmit tanpa izin dari pembimbing. Ya. Jadi harus mendapatkan izin dari pembimbing. Ini beberapa mahasiswa yang sangat pede itu memang saya mendengar gitu, uh, tak submit gitu misalnya ya. Ini kan karena begitu pun harus tetap ketika submit seizin pembimbing. Ya, jangan sampai tidak. Pembimbing juga demikian, ada juga ya Kak. Anu lah mahasiswa itu gak ngerti gitu ya. Masa tiba-tiba sudah submit, terus ternyata ada yang salah gitu ya. Nah, jadi malu sekali sebagai pembimbingnya gitu. Jadi bukan berarti yang misalnya pembimbing sangat senang tidak dikonsultasiin gitu ya, tidak ada konsultasi, tiba-tiba publikasi, pembimbing senang sekali namanya ada di situ gitu. Jadi banyak tidak. Jadi tidak seperti itu. Jadi secara etika tidak benar dan juga umumnya begini, kalau namanya tulisan, semakin banyak yang membaca, semakin banyak yang mengoreksi, itu bagus. Jadi yang terlewat terlihat oleh yang lainnya, gitu ya. Begitu mengatur sip, Angga. Oke, mana sudah terjawab? Baik, Prof. Mungkin izin bertanya lagi, Prof, terkait dengan afiliasi pada autor itu apakah nantinya mempengaruhi dari kredibilitas atau mungkin Ya, afiliasi dari autor itu mempengaruhi ya, kemungkinan untuk bisa terpublish di suatu jurnal nggak sih, ya, Prof? ya, mempengaruhi. Jadi kalau seperti tadi, ketika tulisan dibaca oleh orang banyak atau merupakan kontribusi dari orang banyak, maka itu dianggap lebih representatif, lebih apa namanya, lebih tuntas disiapkan dibandingkan autornya hanya satu dari satu afiliasi saja. Jadi akan lebih dipercaya kalau misalnya data itu lebih dipercaya kalau misalnya ada beberapa autor dari beberapa institusi. Itu akan menjadi nilai lebih. Makanya tadi saya sampaikan, kalaupun misalnya itu dari satu autor, tapi mempunyai apa namanya, mempunyai kedudukan atau jabatan di beberapa eh, lembaga research, misalnya itu juga tuliskan semua, gitu ya. Jadi punya beberapa kedudukan tuliskan semua afiliasinya itu, ya. Jadi silahkan. Oke, makanya sering juga kan dia sarankan untuk ada join dengan autor dari luar negeri, itu juga disarankan. Tapi itu pun juga jangan hanya ambil namanya saja, ya. Jadi itu benar-benar tidak etis kalau seperti itu. Anda bisa dituntut, gitu kalau seperti itu ya. Dituntut oleh yang namanya Anda pakai. Jadi harus benar-benar terlibat. Nah, namanya terlibat tadi yang saya katakan bisa jadi mulai dari risetnya, bisa jadi pada saat penulisannya, ya itu juga sudah termasuk terlibat, gitu ya. Jadi saya juga sering diminta gitu teman gitu dari luar negeri untuk silakan membaca naskah, mengoreksi dan mohon izinnya untuk nama dimasukkan, gitu ya sebagai autor. Jadi itu harus seperti itu, enggak? Oke, kan Safa. Izin bertanya Ibu, saya mau minta penjelasan lebih lanjut untuk yang tadi salami slicing, karena
mungkin saya sering menemukan itu, dan bahkan juga mungkin di UB sendiri ada juga yang kadang itu jadi mungkin bagian dari sebuah proyek, lalu misalnya ada contoh hewan ujinya tikus begitu Bu. Lalu kita treatment begini, nah tapi kadang itu dia nanti dibagi jadi beberapa bagian. Jadi misalnya organnya ini dan ini, lalu yang ini analisisnya misalnya histopatologi, yang ini proteomik atau bagaimana. Nah, jadi satu hewan uji yang sama itu dia diambil beberapa bagian yang berbeda, lalu analisisnya dilakukan secara berbeda, tapi nanti dia dipublikasikannya secara terpisah, meskipun hewannya sama dan kajiannya, tapi maksudnya metodologinya beda, tapi hewan yang digunakan itu sebenarnya asalnya sama. Itu apakah termasuk salami slicing gitu? Nah, ya, jadi itu seperti aneh ya, Safa. Namanya slicing itu bukanlah nih gitu ya, bukan begitu. Ya, tentu saja kalau seperti itu ya jelas tidak, karena topengnya kan berbeda-beda. Ya, bahwa hewannya sama itu tidak masalah, karena kan ada yang misalnya meneliti, misalnya ya, bahkan begini, kalau misalnya ada eh, meneliti pengaruh suatu obat tertentu untuk curing eh, cancer, misalnya begitu ya. Nah, cancer yang ditreat itu di apa? Yang di-trigger itu ada yang di hepar, ada yang di ginjal, ada yang di apa yang organ yang lain. Terus masing-masing dilihat masing-masing gitu. Pengaruhnya bagaimana? Nah, fisiologi dari masing-masing organ itu kan bisa jadi berbeda, gitu ya. Dan kalau misalnya di dipublikasikan itu akan menjadi lebih jelas bila ditulis masing-masing organ. Kalau misalnya ditulis semuanya menjadi terlalu panjang misalnya, infonya menjadi justru kurang fokus misalnya begitu. Itu itu pertimbangannya. Jadi bukan hanya satu atau hewannya beda gitu ya, bukan di situnya, tetapi topiknya gitu ya, Safa ya. Ada itu tadi yang kembali saya katakan bahwa eh, sekarang seberapa detail untuk masing-masing topik itu bisa dipublikasikan di dalam satu jurnal yang sama gitu. Nah, itu sangat-sangat tergantung kepada masing-masing bidang. Ya. Misalnya perkembangan biologi molekuler untuk bidang yang berbeda itu kan berbeda. Taksonomi masih baru-baru ini misalnya begitu ya. Tapi kalau biologi sel yang menggunakan molekuler itu sudah. Jadi info di biologi sel molekuler menggunakan molekuler approach gitu. Itu bisa jadi harus sudah sangat detail gitu untuk bisa dipublikasikan di satu jurnal karena sudah banyak info tentang itu. Tapi di taksonomi lebih misalnya barcode gitu. Ketika lebih detail ke molekuler, itu sudah beda lagi, bisa publikasi yang berbeda gitu. Ya, jadi masing-masing bidangnya. Oke, tapi kembali begini, ketika kita mempublikasikan suatu temuan gitu ya, suatu hasil penelitian, sebenarnya semangatnya adalah memberikan info yang baru. Nah, itu. Jadi, apakah suatu data yang kita dapatkan itu sudah bisa memberikan info yang baru? Maka itulah batasannya untuk bisa mempublikasikan. Ya. Jadi sudah ada info baru, ya publikasikan saja gitu ya. Nanti penelitian berlanjut gitu, 2 tahun lagi, dapat info yang baru lagi dari topik yang tadi sebenarnya, gitu ya, masih sama terusnya, maka itu publikasikan lagi. Tidak usah nunggu 3 tahun baru publikasi. 3 tahun baru publikasi yang awal didapat update lagi kan. Nah, itu juga pertimbangannya tuh. Ya, oke. Baik, bagus pertanyaannya. Ya, mudah-mudahan ini yang saya sampaikan bisa menjawab. Silahkan yang selanjutnya. Oke, kalau tidak ada, lanjut. Jadi authorship tadi sudah kita bahas, who can be an author. Authorship order juga utanya sudah kita bahas. Issue and problem
substantial contribution to the conception, design, acquisition of data, analisisnya, interpretasi data. Yang masuk author itu bisa itu semua, drafting artikel, revising it critically, ya. Jadi orang-orang yang bisa masuk author itu sebagai author adalah ini. Bagus adalah supaya didiskusikan di order of beginning, ya. Revisi decision of authorship during project. Jadi boleh. Pokoknya intinya adalah kalau authorship itu paling bagus adalah didiskusikan. Sehingga nanti tidak ada konflik lagi. Atau masuk konflik of interest juga ya. Kalau misalnya apalagi kalau dengan author dari luar gitu, luar institusi, maka akan sangat bagus diskusikan. Perjanjian siapa yang author pertama, siapa kedua, ketiga, keempat, dan siapa corresponding author. Itu akan menghindari adanya konflik. Oke. All authors take responsibility for content. Jadi semua author itu bertanggung jawab terhadap isi. Itulah kenapa maka kapan bisa submit atau izin untuk submit harus didapatkan dari semua author. Ya. Jadi harus semua. Terus ini adalah, ini ada ketutupan saya. Plagiarism, tadi sudah sempat kita singgung juga. Ya, jadi intinya kalau namanya mensitasi itu bukan mengambil tulisan plek gitu ya, diambil tapi dilihat atau dibaca intinya apa, isinya tuh apa. Nah, itu kemudian Anda tulis sebagai pendukung dari paper Anda. Ya. Jadi ini yang harus diingat umumnya kadang-kadang mahasiswa itu lupa bahwa Anda tuh yang punya naskah itu Anda, sehingga yang ditonjolkan atau fokus utamanya adalah data Anda. Kalau Anda menggunakan berbagai sitasi, itu adalah untuk mendukung apa yang Anda tulis, apa yang Anda diskusikan. Ya, makanya ketika menulis di discussion, ya jangan ditulis dulu menurut siapa, tetapi hasil data Anda bagaimana, terus menurut Anda secara teoritis, itu data ini adalah menginformasikan tentang apa. Nah, ini misalnya didukung, kemudian baru sesuai dengan penelitian siapa, gitu. Sesuai dengan pendapat siapa, atau sesuai dengan teori yang mana, gitu. Ya, jadi fokusnya adalah Anda, data Anda. Nah, jangan kebalik ya. Oke. Ini adalah itu ambil ininya, ambil intinya, kemudian Anda tuliskan sebagai pendukung, sebagai naskah Anda. Nah, ini adalah data yang dari Journal of Clinical Nursing and Journal of Advanced Nursing. Itu hal yang didapatkan adalah ini. Dan batasannya adalah bahwa kalau ada 15% similarity, maka masih diizinkan, boleh tidak masalah. Kalau 16-30%, author invited to revise. Jadi disuruh untuk merevisi. Kalau 31-50%, maka paper di-reject. Tapi ini kebijakan ini berbeda untuk setiap jurnal gitu ya. Jadi over 50% paper rejected. Author ask for an explanation. Kalau ini kayak di sidang kayak lebih dari 50% ini. Ini kok bisa persis gitu atau 50% kok sama. Oke ya, jadi seperti itu. Nah, bisa ada juga selain plagiarism yang sering atau mungkin terjadi adalah fraud. Jadi ini pemalsuan, fabrication, jadi invasion of data or cases. Jadi dibuat datanya. Jangan sampai ya, jangan sampai membuat data. Maksudnya membuat tuh ngarang data. Anda boleh berharap bahwa data Anda misalnya, oh saya misalnya ini kalau teman gitu ya, pemberian zat pengatur tumbuh akan meningkatkan jumlah buah misalnya begitu. Nah, terus Anda berharap atau seperti itu bahwa Anda berikan dengan dosis sekian meningkat buah dari suatu tanaman, misalnya buah tomat gitu ya.
Tapi ternyata data Anda tidak seperti itu. Anda berikan zat pengatur tumbuh tersebut, bahkan buahnya ternyata lebih kecil atau sedikit daripada kontrol. Ya jangan terus kemudian datanya diubah, Anda ganti sendiri, wow, sesuai hipotesis. Tidak. Ya, jadi selama Anda sudah melakukan dengan benar, terus misalnya dosis yang diberikan itu juga benar gitu, tapi ternyata hasilnya tidak seperti yang Anda harapkan atau tidak seperti hipotesis gitu. Maka itu adalah temuan yang penting. Ya ubah datanya, jangan membuat atau melakukan fabrication, tidak benar. Ya, wis hampir habis ini baterai saya. Oke, atau bisa juga falsification. Jadi ignoring outliers. Jadi pencilan. Kalau Anda kita mendengar tentang pencilan ya, data yang sangat berbeda dari yang rata-rata, gitu ya. Itu juga mesti hati-hati. Apakah benar dia pencilan atau memang itu adalah respon yang khusus, gitu ya. Jadi itu mesti hati-hati. Terus not admitting that some data are missing, jadi ada data yang hilang tapi pura-puranya atau cuek aja gitu ya, dianalisis seperti data itu ada semua. Terus post hoc analysis that are not admitted, jadi tidak ada data yang direncanakan tapi kemudian ditambahkan, not including data on side effect in clinical trial. Jadi kalau misalnya ini kalau untuk yang klinis gitu ya, ada efek samping itu tidak disebutkan. Jadi intinya balik lagi bahwa suatu itu harus jujur, ya, harus jujur. Karena apapun yang Anda dapatkan, selama proses penelitian dilakukan dengan benar, itu adalah data yang sangat penting. Jadi tidak yang nama data yang bagus bukan berarti data itu sama dengan hipotesis. Sama dengan penelitian-penelitian sebelumnya, bukan begitu. Ya, jadi bagus data yang didapatkan dari penelitian yang dilakukan dengan benar. Apapun hasilnya itu adalah informasi yang penting. Ya, jadi itu konflik of interest. Jadi ini kalau sekarang lagi musimnya ini ya, pemilu ya. Jadi ada misalnya ada orang mendadak no gitu penelitian terus minta datanya seperti ini gitu. Ah, itu itu termasuk konflik interest ya. Jadi ada beberapa hal yang Anda bisa baca di sini juga. Jadi ini konflik of interest. Jadi, oke, jadi seperti ini would make a reasonable reader feel misled in or deceived. Jadi yang menyebabkan seperti itu. Maybe personal, komersial, political, academic, or financial. Financial interest may include employment, research funding, stock, dan seterusnya. Jadi data ini maksudnya, ini free, tidak dipengaruhi oleh apa-apa. Gitu ya. Datanya bukan hasil fabrication tadi itu. Ada beberapa interest lain, kepercayaan, dan seterusnya. Silahkan dibaca. Ini tentang komite di ini. Komite etik publikasi itu di British ada. Oke, itulah tentang etika publikasi. Kalau ada pertanyaan, tadi yang pesan Bapak Ibu dosen sudah saya sampaikan mengenai izin dari pembimbing untuk publikasi sudah. Kemudian data ya tadi harus jujur sudah. Itu yang penting. Ya. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, cukup untuk hari ini. Mudah-mudahan cukup untuk memberikan apa namanya pengetahuan gitu ya, pengetahuan awal atau wawasan tentang etika. Jadi ini penting sekali saya sampaikan di awal karena penting, amat penting gitu ya. Baik, ada pertanyaan kah? Stop share. Maaf, siapa enggak begitu dengar? Siapa? Afif toh ini. Suaranya kok putus-putus ya? Ya oke, sekarang lumayan. Silakan. Mm-mm.
Withdraw. Mm-mm. Ya, termasuk tidak etis. Termasuk tidak etis. Jadi tidak boleh mensubmitkan satu paper di dua jurnal yang berbeda pada saat yang bersamaan. Jadi tidak boleh, Hafif. Jadi ketika mau submit di jurnal yang lain itu harus mem-withdraw dulu. Jadi saya pernah seperti itu juga. Saya tunggu sampai 2 bulan, 3 bulan nggak ada ini respon sama sekali gitu ya. Katanya sudah masuk ke apa namanya reviewer, tapi kok tidak ada ini sama sekali. Sehingga kemudian saya withdraw. Saya withdraw ada surat gitu dengan ada surat dengan visa email gitu. Ditunggu sampai ada izin dari sana tahu mereka tahu bahwa kita mau withdraw ada suratnya gitu baru itu kemudian kita bisa publikasikan di jurnal yang lain. Jadi tidak boleh kalau bareng dua di dua jurnal ada bersamaan, tidak boleh ya Viv ya. Oke, yang publication ethic barusan juga sudah saya share, silahkan di download. Oke, jadi silahkan yang lainnya lagi. Saya izin bertanya, Prof. Chris. Ya, bagaimana? Saya pernah menemukan satu judul jurnal yang sama di empat jurnal yang berbeda, Prof. Tapi judulnya sama persis. Itu bagaimana ya? Ya, tidak benar. Nah, itu kalau ketahuan itu pasti di blacklist. Tidak boleh. Ya, saya juga pernah menemukan itu. Saja itu tidak boleh. Terima kasih, Prof. Sama-sama. Ya. Silahkan yang lainnya. Katanya internet saya unstable nih. Oke, baik. Sebelum saya lupa, ada tugas yang terkait dengan topik hari ini. Jadi, tugasnya adalah cari satu jurnal yang original research article dan satu jurnal review. Nah, buat ringkasan untuk masing-masing subbabnya. Jadi misalnya yang original research article berarti ada judul, ada abstrak, gitu ya. Abstrak berarti sudah ditulis abstrak ada, begitu saja. Kemudian introduction isinya apa, pendek saja. Method isinya apa, pendek saja. Result and discussion isinya apa, pendek saja. Ya, semuanya cukup satu halaman saja ya. Jadi jangan banyak-banyak. Kemudian yang satu yang review artikel isinya apa saja? Judul, kemudian abstrak ada misalnya begitu, introduction isinya apa, kemudian sub isinya apa. Pendek-pendek saja juga. Ya. Jadi untuk dua jurnal itu satu halaman A4 cukup. Jadi singkat-singkat saja. Ya, ini sambil latihan untuk meringkas. Intinya isinya apa itu saja. Ya. Sambil mempelajari strukturnya. Dikumpulkannya minggu depan waktu kuliah. Minggu depan ya. Dikumpulkan, tapi sebenarnya saya tuh kurang suka hard paper. Masukkan file saja deh. Dikoordinir oleh si Angga ya, Angga. Bikinkan drive ya, Angga ya. Oke, baik, Prof. Nanti saya ya, buat. makasih. Ya,
Gitu aja, lebih lebih enak. Saya enggak suka kertas-kertas itu kadang-kadang hilang. Baik, jadi jelas ya. Satu original research article, satu review artikel. Ya, cukup di dalam satu lembar, satu halaman, kertas A4. Nah, gimana caranya itu dimasukkan ke situ ya? Jangan lebih. Jadi, semakin ringkas semakin bagus. Itu tugasnya. Ada pertanyaan sebelum saya tutup? Baik, kalau tidak ada pertanyaan lagi, mudah-mudahan pertemuan kita hari ini bermanfaat, dicatat sebagai amal ibadah. Anda amal ibadah belajar, saya mengajar gitu ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Baik, itu saja. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.